Loh iya dong. Untuk Nah, apa Presiden yang kemudian menyampaikan kepada publik bahwa Nasdem sudah punya koalisi, lalu menafsirkan begitu sesuai tuh dengan keinginan. Nggak ada. Sesuai ini dengan semuanya apa juga kepentingan tafsir. kalian. Baik, oke. Hanya saja tafsir ini karena sudah mencuat ke publik, maka kita bertafsir hari ini. Presiden menyatakan jadi apa? Jadi Nasdem gimana, sudah punya koalisi. Jadi maksudnya gimana? Betul. Kita udah betul yang dibilang Pak Presiden itu udah betul. Iya. Nggak ada kita bantah. Iya. Oke. Lalu masalahnya di mana? Kemudian yang jadi masalah ketika masalahnya keluar. Kenapa kok Pak Presiden itu menyatakan Nasdem sudah punya koalisi? Yang jadi masalah adalah Kaitannya dengan ketika ada pernyataan pertemuan itu kemudian ketua umum partai dikembangkan tadi. Ini aja ini. bahwa Begini saja. Presiden berbicara tentang koalisi di istana. Ya. Pernyataan itu tidak ada. Bang Adian, Tidak ada. Bang Adian, Bang Itu Bestari. pengembangan dari tafsir kita nggak kalian. kelar-kelar. Kan tidak ada Kalau tafsir. berbicara Tidak tafsir bisa tidak dong. kelar ini. Tidak Presiden kelar. katakan Ada tafsir. clear. Tafsir Jelas jelas sekali clear kok. ya. Oke. Kita- Tidak Jadi dong. Sudah. dan Itu udah. kita Presiden tidak clear sedang berbicara. menjaspa. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan kan, supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Kegaduhan politik di Indonesia masih berlanjut. Tadi Pak JK sampai mengingatkan ya, dan juga membandingkannya dengan Pak SBY dan juga Bu Mega. Apakah memang begitu bahwa Presiden harusnya menjadi wasit, netral supaya tidak mengganggu demokrasi? Ya wajib, karena sekali lagi kan dia ini harus membawahi semua, menaungi semua rakyat. Termasuk sebagai pembina politik, sekali lagi semua partai politik juga harusnya dinaungi oleh beliau. Tapi balik lagi ke situ begini, ini kan sebenarnya adalah kumulatif kalau saya melihat. Karena semua rakyat, masyarakat melihat dalam beberapa pertemuan Presiden mengendorse 1-2 figur, kemudian adanya pertemuan di istana itu juga dijelaskan bahwa Nasdem tidak masuk karena kita lagi bicarakan strategi, masa ada koalisi lain ada di situ. Nah akhirnya ini yang kemudian menjadi asumsi orang-orang. Tetapi kalau saya begini melihatnya, tadi kan Bung Adian bilang apa betul, jangan ambil kesimpulan. Kalau saya begini, kita harus, kalau saya posisinya kita husnuzon. Masa kita nggak percaya sama pernyataan Pak Presiden gitu loh, yang menyatakan bahwa memang ini membicarakan strategi yang tidak boleh dengar oleh partai yang beda lagi koalisinya. Dengan gencarnya manuver atau cawe-cawe Presiden Jokowi terhadap rencana dan wacana Capres-Cawapres pada kontestasi Pilpres 2024. Tapi sekali lagi begini, tentu harapan dari rakyat adalah bagaimana pemilu Presiden ini bisa benar-benar dalam pengertian tidak bermain pada 1-2 figur ya. Bagaimanapun juga beliau ini punya sumber daya yang tidak bisa kita pungkiri. Khawatirnya disalahartikan oleh nanti banyak infrastruktur dan sumber daya dia. Wah ini kalau begitu saya harus bantu ini begitu. Nah ini kan yang kita tidak inginkan. Nah supaya tidak ada asumsi seperti itu, saya rasa Pak Jokowi tentu tadi sudah disampaikan juga oleh Bung Rangkuti sama Bung Rai sama Bung Sadi, harus lebih hati-hati nih, karena ini kan apapun selip tong pun sekarang bisa disalahartikan ya. Salah. Bang Maman, kalau Presiden Jokowi batuk saja itu mungkin bisa menjadi kode. Nah, apalagi kalau misalnya Presiden memberikan endorsement misalnya kepada Ganjar, kepada Prabowo, apakah itu bisa mempengaruhi aparat, lembaga-lembaga, atau mungkin kepala daerah lain juga bisa mencontoh? Oke, saya menjawabnya, percaya nggak kita bahwa pada akhirnya rakyatlah yang menentukan. Kita semua harus yakin loh, kita ini mempercayai bahwa yang akan menjadi presiden ke depan itu adalah yang dipilih rakyat. Jadi mau siapapun mengendorse segala macam, bagi saya selama rakyatnya sudah memiliki preferensinya sendiri, saya pikir nggak ada yang perlu diperdebatkan. Artinya hari ini kayak kami Golkar misalnya, kami mau terjebak dalam perdebatan yang terjadi sekarang, kami nggak mau terlalu pusing di situ. Sekali lagi dari awal saya tadi udah sampaikan sebelum dipotong ya, ini saya kasih disclaimer dulu, tolong jangan dipotong dulu gitu loh. Dimulai dari endorsement Jokowi atas sejumlah tokoh, hingga silaturahmi yang dilakukan sebelum dan setelah Lebaran dengan beberapa ketua umum partai politik.
Saya dari awal saya sudah bilang. Duluan. Saya harus bilang bahwa ini adalah sebuah proses dinamika politik yang menurut saya mau ganti pemerintahan siapapun pasti akan terjadi situasi seperti ini. Yang membedakan cuman cara, metode, dan gaya. Tadi awal saya sudah sampaikan. Artinya apa? Sebuah proses komunikasi politik dan pertemuan antar petinggi-petinggi partai, apalagi dengan petinggi partai tadi disampaikan, 6 partai, 7 partai, jangankan 6 partai. Baik. Satu partai sekalipun bertemu dengan Pak Jokowi pasti akan punya asumsi di publik. Nah yang kedua, misalnya tadi, kita mau bilang misalnya, hari ini Golkar mencalonkan ketua umum kami menjadi presiden. Bukan hari ini, udah lama dong. Iya ya, artinya kita mau mengatakan bahwa kenapa hanya Pak Jokowi, kenapa hanya Pak Prabowo dan Pak Ganjar saja yang di-endorse? Bagi kami itu nggak terlalu penting, karena pada akhirnya kita tahu kok bahwa yang menentukan ini kan publik, rakyat. Pada Jadi akhirnya ngapain yang kita menentukan mesti- itu publik, Bang Bestari. Jadi kenapa kita harus risih seandainya betul presidennya cawe-cawe? Ya begini, memang publik yang menentukan, tetapi presiden itu kan panutan gitu loh, yang harus berdiri pada posisi yang sangat netral. Saya tidak sedang mengatakan Pak Jokowi tidak netral ya, bahwa presiden itu harus netral kapanpun, apakah 50 tahun lagi. Tapi memang dia harus bermetamorfosa menjadi dari politisi menjadi negarawan. Hantarkan saja ini keniscayaan bahwa bukan meneruskan rezim, tetapi pergantian kepemimpinan nasional sebagai satu keniscayaan yang harus diantarkan, sebagaimana presiden-presiden sebelumnya, bahkan Bu Megawati menghantarkan dengan baik. Harapan kita hari ini Pak Jokowi seperti itu. Jadi Bang Bestari, bukan tugasnya presiden untuk mencari penerusnya? Loh, yang diisyaratkan adalah pergantian presiden, bukan penerus presiden. Jadi ini harus jelas juga gitu. Mbak, pertama yang dibilang wasit itu siapa? Kalau dibilang presiden tidak. Wasitnya KPU. Ya kita nggak pernah bilang juga wasitnya adalah presiden, tidak. Tepatnya Bawaslu. Kita sedang tidak menjas presiden. Ya, tapi berharap saja. Tadi kan gitu. katanya apa yang disampaikan Pak JK bahwa presiden adalah wasit, kan begitu yang Mbak bilang, dibenarkan. Nah ini persoalan pemahaman konstitusional. Wasitnya, pelaksananya KPU, wasitnya betul Bawaslu. Dialah yang lihat, bukan presiden. Jadi kalau kemudian presiden dijadikan wasit, itu inkonstitusional. Apakah perilaku presiden akhir-akhir ini menunjukkan karakter atau justru strategi? Yang ingin saya sampaikan di sini adalah pembicaraan kita jelas, aturan main kita jelas, konstitusi, aturan hukum, undang-undang dan sebagainya. Etis bisa kita perdebatkan, apapun bisa kita perdebatkan. Oke, seperti yang disampaikan tadi, pernyataan Presiden Jokowi itu apa? Masa sih ada koalisi lain yang hadir bla 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 seperti itu. Tapi dia tidak menyatakan secara terjelas bahwa pembicaraan di istana adalah pembicaraan tentang koalisi. Yang dia katakan jelas bahwa Nasdem kan sudah punya koalisi sendiri. Ya. Apakah itu berarti dia Kenapa presiden menyatakan itu? Sebentar, apakah biar clear, biar ada nyambung, jangan terpotong di tengah. Pernyataan itu Kenapa tidak presiden bisa menyatakan bahwa Nasdem sudah punya rekan koalisi? Pernyataan Koalisi itu Nasdem kan tidak untuk bisa. 2024. Kenapa? Pernyataan Kenapa itu tidak bisa kemudian Tentu ditafsirkan ada bahwa hal yang Jokowi mendasari. mengatakan pembicaraan di istana tentang koalisi. Tidak. Loh iya dong. Untuk Nah, apa presiden yang kemudian kalian menyampaikan kepada mengambil publik bahwa kalimat Nasdem sudah punya 1, 2, koalisi? lalu menafsirkannya begitu sesuai tuh. dengan keinginan. Nggak ada. Sesuai Ini dengan semuanya apa juga kepentingan tafsir. kalian. Baik, oke. Hanya saja tafsir ini karena sudah mencuat ke publik, maka kita bertafsir hari ini. Presiden Lalu, menyatakan jadi apa? Jadi maksudnya Nasdem gimana, Pak? sudah punya koalisi. Jadi maksudnya gimana? betul. Kita udah betul yang dibilang Pak Presiden itu udah betul. Iya. Nggak ada kita bantah. Iya. Oke. Lalu masalahnya di mana? Kemudian yang jadi masalah ketika masalahnya kan, keluar. kenapa kok Pak Presiden itu menyatakan Nasdem sudah punya koalisi? Yang jadi masalah adalah Kaitannya dengan ketika ada pernyataan pertemuan itu kemudian ketua umum partai dikembangkan tadi aja ini. bahwa Begini saja. presiden berbicara tentang koalisi di istana. Ya. Pernyataan itu tidak ada. Bang Adian, Tidak ada. Bang Adian, Bang Itu Bestari. pengembangan dari tafsir Kita nggak kalian. kelar-kelar. Kan tidak ada Kalau tafsir. berbicara Tidak tafsir bisa tidak dong. kelar ini. Tidak Presiden kelar. katakan Ada tafsir. clear. Tafsir. Jelas Oke. sekali kok. Clear ya. Oke. Tidak Jadi dong. Sudah. dan Itu udah. kita Presiden tidak clear sedang berbicara. menjas Pak Presiden yang sedang bekerja keras. Dia Clear tidak. bicara. Hanya saja. Cukup.
sudah ada punya koalisi ungkapan yang lain. disampaikan kepada publik yang harus Baik. kemudian Mari kita berbicara maju ke depan. Maju Itu ke depan. saja. Nah, Bapak-bapak, sebentar. Ini kan Oke, dikembangkan. Bang Ray, sebentar. Tidak ada pernyataan presiden kami Kita maju ke depan. sedang berbicara tentang koalisi, tidak ada. Ya udah. Mau keluar ini. Tidak saya ada. keluar dari- Katakanlah Itu ada pengembangan atau dari tidak ada, keinginan kalian. abang-abang. tidak. Sebentar. Jangan dong. Kami tidak punya Bang Ray? keinginan apa-apa. Bang Ray, supaya dong. pembahasan Bahkan kita koalisi bisa maju. kalaupun Begitu, sudah jangan ada, jadi dikembangkan. kita nggak punya keinginan yang lain. Kita sedang berbicara Kalian soal bangun Adian. cerita bahwa presiden Bung Adian. Tahan dulu. menyampaikan di Adian. istana Iya. berbicara tentang koalisi, Bung tidak Adian. ada. Tidak itu poinnya. Itu Jangan dibawa ke poinnya sana. dong. biar Ya masyarakat kan? bisa dengar. Poinnya bukan itu. Itu pernyataan sudah sangat tendensius. Tidak ada Kalau tendensius. begitu, Kita hentikan dulu jangan perdebatannya. ada. Bang Ray. Fakta Bung Adian. saja yang kita Oke. sampaikan. Menghormati dong, Tidak ada sama moderator. sekali yang Tahan, berlanjut. Bang Bestari, tahan dulu. Kenapa ke gua aja? Bang Adian, tahan. Sama. Tahan dulu, tahan dulu. Tolong. Kasihan, nanti pemirsa tidak bisa dengar. Pemirsa tidak bisa dengar dengan baik. Anda beliau tadi ngomong. Oke, Anda sudah bantah cukup. Terus. Bang Ray dulu. Anda diizinkan untuk saling berbantah. Udah. moderator. Sekarang saya minta Tadi stop oleh- dulu. Nah, Itu. Stop dulu. Gitu dong. Bang Ray, Oh, tidak ayo. jadi Nah, sekarang moderator saya baru. begini. Saya akan dong. Udah. ngomong begini. Iya. Di dalam kaidah namanya usul fikih ya. Kalau seorang mengatakan saya ke atas, itu artinya dia yang lain ke bawah. Dalam bahasa yang lain, kalau dikatakan di sana ada koalisi, berarti mafhumulahnya di sini juga ada koalisi. Itu mafhumulah. Kalau Bung Adian nggak paham ini juga menjelaskannya dan mau berdebat soal ini, nanti kita di luar karena situasi kita kecil. Siapkan kopi. Kalau Nah, begitu jangan ya, disampaikan sesuatu yang tidak bisa diperdebatkan. Itu karena udah manipulatif. panjang, Udah. panjang Oke. waktunya. Ya, itu manipulatif. Yang kedua begini, Lu melemparkan apakah sebuah presiden pernyataan dan boleh tidak boleh didebat. memiliki keinginan untuk mendorong seseorang sebagai calon Preferensi? presiden nantinya? Itu boleh saja. Oke, preferensi boleh ya? Preferensi boleh. Oke. Yang diperdebatkan itu sebetulnya bukan soal keberpihakan presiden pada calon-calon tertentu. Betul. Tapi yang diperdebatkan itu adalah sejauh apa presiden mengekspresikan dukungan itu kepada tertentu sehingga tidak jatuh kepada apa yang disebut Oke. dengan bertindak tidak adil. Mengapa bertindak adil itu penting bagi presiden? Karena presiden itu menduduki dua jabatan sekaligus. Pertama, beliau sebagai kepala pemerintahan, tapi jangan lupa beliau juga kepala negara. Sebagai kepala negara, beliau adalah penanggung jawab utama semua pelaksanaan pemilu. Ingat peristiwa kita tahun 99 ketika KPU yang notabene semuanya perwakilan partai politik tidak mau mengesahkan hasil pemilu, Presiden Habibie sebagai kepala negara mengambil alih, lalu menandatangani dan pemilu sah saat itu. Dan oleh karena itulah dibutuhkan rasa adil, rasa di atas semua kelompok dalam konteks ini. Nah, kapan waktunya boleh Presiden mengendorse atau katakan membicarakan tentang apa strategi macam-macam? Silakan saja kapan, tapi Anda jangan mempergunakan fasilitas publik. Sebab fasilitas publik itu milik publik, bukan milik presiden, bukan milik partai, bukan milik siapa-siapa. Andai kata pertemuan 6 partai politik itu misalnya dilakukan di luar istana, kontroversi nggak masalah. Andai kata presiden tidak menyebutkan nama-nama yang cocok jadi wakil presiden bagi Ganjar itu adalah si A, si B, dan si C, tidak ada masalah. Dampaknya apa, Sebab Bang? kalau presidennya terlalu ekspresif, memang pertama kan seperti yang sebutkan tadi, ini punya potensi tidak berlaku adil bagi semua orang. Kalau presiden menyebut Ganjar boleh dong wakilnya begini-begini, kenapa ke Anies tidak? Kenapa ke Pak Prabowo tidak? Jadi ada diskriminasi Itu yang kita antar kandidat. sebut, itu yang sebut. Nah, oleh karena itu, tapi apakah presiden nggak boleh memperlihatkan bahwa dia punya kecenderungan boleh? Tapi seperti apa Anda mengekspresikannya? Itulah yang dibincangkan oleh publik. Itu. Nanti ada masanya presiden kampanye kok kepada calon presiden. Apa nanti? Waktu masa kampanye. Oke, bisa dipotong. Waktu Oke, masa kampanye nanti presiden bisa ya. berkampanye kepada calon presiden itu. Bawa begini. Indonesia tak